Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Audrey dari AK5B. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang characteristic of state plantation entities and plantation state on financial reports. Yang pertama yaitu karakteristik entitas BUMN perkebunan. Kegiatan operasional. 1. Kegiatan perusahaan budidaya tanaman. 2. Kegiatan produksi. 3. Kegiatan perdagangan. 4. Kegiatan pengembangan usaha di bidang perkebunan. 5. Kegiatan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha di bidang perkebunan. Jenis-jenis kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh entitas. Yang pertama, budidaya tanaman melalui perkebunan tanaman kelapa sawit, karet, teh, kopi, dan lainnya. Yang kedua, proses produksi melalui pabrik kelapa sawit, pabrik pengolahan inti sawit, pabrik fraksionasi yaitu pengolahan minyak sawit, dan lainnya. Yang ketiga, kegiatan perdagangan melalui penjualan hasil tanaman dan hasil produksi ke pasar domestik dan luar negeri, baik dilakukan sendiri maupun melalui kantor pemasaran bersama. Yang keempat, pengembangan usaha di bidang perkebunan melalui pendirian pabrik kalung goni, pabrik kalung plastik, dan lainnya. Yang kelima, dalam usaha lain, misalnya entitas mendirikan rumah sakit, pusat penelitian, bengkel, dan lain-lain. Lalu selanjutnya bentuk usaha. Bentuk usaha entitas adalah perseroan terbatas atau persero yang dapat memiliki unit usaha, entitas anak, entitas asosiasi, usaha patungan, dan lainnya. Kepemilikan, entitas dimiliki oleh negara baik seluruhnya atau sebagian besar. Lalu selanjutnya adalah plantation state on financial reports atau laporan keuangan BUMN perkebunan. Purpose of report finance atau tujuan laporan keuangan. The purpose of financial reports is to provide information about the financial position, financial performance, and cash flow of an entity that is useful for the majority of users of financial reports in making economic decisions. Atau bertujuan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti pemegang saham, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, regulator, dan masyarakat. Responsibility for financial reports atau tanggung jawab atas laporan keuangan. The entity management is responsible for preparation and presentment of financial statement, yang dimana entitas manajemen yang bertanggung jawab. Financial report components atau komponen laporan keuangan. First, financial position report, comprehensive income statement, report on change in equity, cash flow reports, and then notes to financial reports. Yang artinya laporan posisi keuangan, laporan komprehensif laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Financial report language atau bahasa laporan keuangan. 1. Financial report must be prepared in Indonesian. If the financial report is prepared other than Indonesian, then the financial report must contain information and the date of the financial reports and cover the same period. 2. If there are differences in estimate due to language translation, then what it shows is a reference is the financial report in Indonesian. Yang dimana artinya laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika terdapat perbedaan penafsiran, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. And the next, reporting currency. The reporting currency used in rupiah. If entity using a currency other than the rupiah as the reporting currency, then the currency must comply the functional currency criteria. Functional currency is the currency in the economic environment where the entity operates. Consolidated financial statement presented in currency functional must consider
functional currency indicator in the parent entity and subsidiaries. And for the last, entities must use rate of exchange. Jadi, mata uang pelaporan yang digunakan adalah rupiah. Lalu, pada laporan keuangan konsolidasian, harus mempertimbangkan indikator mata uang fungsional pada entitas induk dan entitas anak. Dan yang terakhir, entitas harus menggunakan peraturan kurs. Presentment of financial reports, atau disebut juga dengan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan harus disajikan secara wajar posisi keuangan. Dalam penyajian pada laporan posisi keuangan, aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Lalu pada laporan laba rugi konferensi menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam bentuk satu format laporan. Pada perubahan ekuitas disajikan berdasarkan urutan waktu terjadinya. Dan laporan arus kas disajikan berdasarkan klasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan metode langsung. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian yang sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan. The next is consistency in presentment of financial reports, atau disebut juga dengan konsistensi penyajian laporan keuangan. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten. Dan jika penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi dan alasannya harus diungkapkan. Lalu reporting period atau periode pelaporan. Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam hal entitas baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu takwim. Selain itu, untuk kepentingan pihak lainnya, entitas dapat membuat dua laporan, yaitu dengan menggunakan periode tahun takwim dan periode efektif, dengan mencantumkan alasan penggunaannya dan fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam dua periode pelaporan laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan. The next is financial statement interim atau laporan keuangan interim. Interim financial statements are financial reports for an interim period published between two annual financial statements. Preparation of interim financial statements can be done quarterly, semester, or other period of less than 1 year. Jadi, laporan keuangan interim adalah laporan keuangan lengkap untuk suatu periode interim yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Penyusunannya dapat dilakukan secara triwulan, semesteran, atau periode lain yang kurang dari 1 tahun. And here's the example of interim financial statements atau contoh dari laporan keuangan interim. Yang dimana pada sisi kiri 30 September adalah periode interim dan sisi kanan 31 Desember adalah periode komparatif. And further next is financial statements consolidation atau laporan keuangan konsolidasi. Consolidated financial statements are a combination of reports that present the financial information of the parent company and subsidiaries in one report as if they were a single identity. So here's the process illustration of consolidation financial statements. PT Indah used the equity method to record investment in PT Calvin. Investment account are recorded at the book value of net assets and adjust for PT Indah shares of PT Calvin profits and dividends. 2. PT Calvin is in debt to PT Indah for 1 billion at the end of the year. And the last, PT Calvin purchased supplies from PT Indah for 6 million for year 2022. The inventory has an initial cost 14 million and PT Calvin still holds the inventory at the end of the year. So for the consolidated balance is cash 5 million plus 3 million. Seperti yang kita lihat, 8 juta diperoleh dari 5 juta ditambah 3 juta, yaitu penambahan dari perusahaan anak dan perusahaan induk. Lalu pada
ada account receivable 113 juta diperoleh dari piutang PT Indah ditambah piutang PT Kelvin, lalu dikurangi dengan 1 juta karena PT Kelvin izin debt to PT Indah. Begitu pula seterusnya sampai ke retained earning, sehingga menghasilkan jurnal eliminasi dan consolidation, yang dimana hasil jurnal eliminasi di sisi debit 303 juta, begitu pula pada sisi kredit 303 juta. Dilakukan jurnal eliminasi karena supaya tidak ada pencatatan ganda antara PT Indah dan PT Kelvin, sehingga menghasilkan konsolidasi. Total aset 939 juta dan total liabilitas dan ekuitas 939 juta. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.